Saudara-saudara, kemarin kita berkhotbah tentang 5 langkah di dalam sejarah, yaitu terjadi dalam ruang, terjadi di dalam tempat, terjadi dalam waktu. God happened all these 5 steps of salvation in history within the realm of time and space. Allah orang Kristen bukan Allah yang dibayang-bayangkan oleh pikiran manusia. Allah orang Kristen bukan mitos yang ditulis oleh orang Greka. Allah orang Kristen adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah orang Kristen adalah Allah yang esa dan sejati. Allah orang Kristen adalah Allah yang bukan saja bersemayam di dalam surga, dan Dia telah menciptakan bumi ini. Dia sendiri pernah datang mengunjungi bumi. Karena Dia datang mengunjungi bumi, maka yang terjadi di sejarah ini merupakan tanda bagaimana Tuhan bekerja untuk menyatakan cintanya kepada engkau dan saya. Saudara-saudara, sejarah mencatat bagaimana Tuhan Allah bekerja tanpa mengenal Tuhan yang bekerja di sejarah. Engkau tidak ada seseorang yang bisa menjelaskan apa itu sejarah. Seorang bernama Wells di Inggris, sejarawan abad ke-19 yang paling besar, dia mengatakan satu kalimat, saya kaget. Dia mengatakan, any point in the time of history, direct contact with God. Setiap titik di dalam saat sejarah langsung berkontak dengan Tuhan Allah. Dia menulis ini bukan berdasarkan dia orang Kristen, karena dia sampai tua belum Kristen.
Tapi dia mengetahui tanpa mengenal Allah pemimpin sejarah. Tidak ada seorang sejarawan mengerti sejarah. Kenapakah di dalam dunia peperangan kedua yang bisa bikin bom untuk menghancurkan dunia cuma Jerman. Tapi akhirnya bom itu tidak ditemukan di Jerman, tetapi ditemukan di Amerika. Karena orang Jerman membenci orang Yahudi dan membunuh 6,5 juta orang Yahudi. Dan Tuhan dengan cara ini membuat orang-orang yang mengerti bikin bom atom, orang Yahudi, Einstein, pindah dari Jerman ke Amerika. Ini siapa yang kerjain? Ini siapa yang mengatur? Bukan pikiran manusia. Saat itu Amerika meskipun kaya, tapi otaknya bodoh. Saat itu kecuali di Jerman ada orang seperti Einstein, orang seperti Oppenheimer, dan orang yang mempunyai kepintaran luar biasa, Amerika tidak mungkin bikin bom atom. Saudara-saudara, sejarah pada waktu kesulitan terjadi, muncul sesuatu peristiwa yang berubah semua. Saya di dalam beberapa tahun terakhir ini melihat sejarah gereja pun dicampur di tangan oleh Tuhan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin kita mengerti. Akhirnya terbongkar hati manusia satu persatu, lalu arah sejarah diputar oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, God is transcending all His creation. And God is also the God who interfere His created world. Allah yang transcend, Allah yang lebih tinggi dari segala sesuatu, juga ada Allah yang intervene, Allah yang campur tangan di dalam dunia ini. Jangan mempersamakan iman orang Kristen semua agama-agama lain yang penuh dengan tahayul. Di dalam kekristenan kita berkata, Tuhan campur tangan di dalam dunia. Tuhan bekerja di dalam sejarah. Dan semua yang diceritakan di dalam buku-buku agama yang lain itu mitos, dan itu tidak terjadi sesungguh-sungguhnya. Tapi yang dicatat di dalam Alkitab, semua peristiwa yang terjadi, Tuhan bertanggung jawab. Yang dia kerjakan, dia akan menyatakan itu kebenaran yang tidak berubah. Itu kebenaran yang boleh tahan uji sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang mempeduli dunia adalah ada yang sendiri masuk ke dalam waktu. Allah sendiri masuk ke dalam ruang. Within the space and time, God come to this world. Dia menjadi manusia. Firman menjadi daging. Melalui hidup Yesus Kristus, engkau telah melihat tidak ada orang bisa hidup suci seperti dia. Tidak ada orang mempunyai hidup kasih seperti dia. Tidak ada orang yang melakukan segala sesuatu adil seperti dia. Dan tidak ada orang bernubuat jitu seperti dia. Yesus Kristus berkata, dia akan datang kembali. Setelah datang ke dunia, dia meninggalkan dunia kembali kepada Bapa, dan dia akan datang kembali. Sebelum dia datang kembali, bumi ini pada akhir zaman akan makin banyak gempa bumi. Semenjak abad 16, catatan dari gempa bumi bertahun-tahun, tambah beribu-ribu kali, sampai abad ke-20 seperti bumi ini sudah mau dikoyak-koyak. Saudara-saudara, semua perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, tidak ada satu kalimat yang menjadi sia-sia. Semua harus terjadi. Tetapi peristiwa berjuta-juta yang terjadi dalam sejarah, ada 5 hal yang paling penting yang kita melihat, yaitu Allah menjadi manusia. Yesus bukan hasil hubungan seks dari seorang pria dan seorang wanita, tetapi anak darah Maria dinaungi Roh Kudus melahirkan orang yang suci mutlak. Saudara-saudara, tapi Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Kalimat itu diucapkan 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini tidak ada satu orang bisa menunjukkan dosa dari Yesus Kristus. Jikalau evolusi ada betul, jikalau evolusi itu benar, selama 2000 tahun ini mestinya
banyak orang maju-maju, makin suci, makin adil, makin cinta kasih, makin baik, melampaui hidup daripada Yesus orang Nazaret. Tetapi seorang bernama Kant, Immanuel Kant mengatakan, jikalau kita menghadapi somembanem yang belum datang, jikalau kita mencita-citakan satu hari kita boleh mencapai dunia moral yang tertinggi, tetapi ini sulit dicapai, jangan lupa orang Nazaret itu sudah pernah menyatakan somembanem kepada kita. Apa artinya somembanem? Somem, the highest. Banem, goodness. Somembanem, the highest goodness in virtue. Kebajikan yang tertinggi, itulah tujuan manusia menuju kebudayaan maju, moral kita maju supaya mencapai kebajikan yang tertinggi. Tapi jangan lupa, sebelum kita akan mencapai itu, seorang Nazaret sudah pernah datang di dalam dunia menyatakan kebajikan yang tertinggi itu. Bukan saja demikian, saudara-saudara, seorang pujangga yang besar dari Jerman yang namanya adalah William Hegel, guru, profesor daripada Karl Marx, bapak daripada komunisme. Dia mengatakan kalimat yang mirip. Dia mengatakan biar manusia terus maju terus, tak mungkin umat manusia melampaui kebajikan yang tertinggi yang pernah dicapai oleh Yesus Kristus di dalam sejarah. Mungkinkah manusia makin maju, makin baik? Sejarah membuktikan manusia makin lama, makin tinggi teknologi, makin hebat ilmu pengetahuan, makin pintar medis dan kedokteran. Tapi hati nurani manusia makin lama makin jahat. Pikiran manusia makin lama makin sia-sia. Orang yang tidak Tuhan, hatinya menjadi bodoh, menjadi kosong, dan pikirannya menjadi bodoh, hatinya menjadi gelap gulita. Saudara-saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Orang bodoh mengatakan tidak ada Allah. Mengapa mengatakan tidak Allah? Karena mereka tidak suka kalau Allah ada. Siapakah orang yang ujian mengharapkan tidak ada guru? Kecuali mereka yang bersiap sedia untuk nyontek. Saudara-saudara, jika engkau lagi ujian, engkau sedang mau nyontek, engkau pasti lihat sini, lihat sana, dan mengharapkan guru tidak ada. Demikian orang yang bersedia berbuat dosa, sama hatinya mengharapkan kalau boleh tidak ada Tuhan Allah. Itulah psikologi of atheism. Psikologi dari ateisme adalah mengharapkan Allah tidak ada, maka dia boleh berbuat segala kejahatan, tidak usah bertanggung jawab untuk dihakimi oleh Tuhan. Seorang sastrawan daripada Rusia pada zaman abad 19, dia bernama Dostoyevsky. Dia menulis sebuah buku komik yang namanya The Brothers from Karamazov. Di dalam buku itu dia memakai kalimat seorang anak yang menjadi adik yang namanya Ivan. Dan dia berkata, kalimat itu adalah, if there is no God, I can be freely doing everything. Jikalau tidak ada Allah, saya boleh bebas berbuat segala macam dosa. Saudara-saudara, inilah kejujuran sungguh-sungguh. Engkau tidak ada Allah bukan karena engkau mengetahui tidak ada Allah. Hati sedalam-dalamnya, di dalam sanubari engkau berkata kepada engkau, Allah itu ada. Dan engkau menginginkan kalau dia tidak ada. Engkau mengharap kalau dia tidak ada. Maka engkau boleh melarikan diri dari kewajiban. Saudara-saudara, Alkitab berkata Allah tidak mungkin menjadi tidak ada hanya karena engkau menginginkan dia tidak ada. Allah bukan menjadi ada karena engkau percaya dia ada. Allah ada bukan hasil atau akibat saya percaya dia ada lalu dia menjadi berada. Allah ada karena memang dia berada. Allah tidak mungkin menjadi tidak ada hanya karena engkau tidak mau mengaku dia ada. Saudara-saudara, keberadaan Allah bukan sebab, bukan akibat, dan bukan pengaruh daripada reaksi kita kepada dia. Keberadaan Allah adalah sebab kita percaya atau kita tidak percaya dia ada. Engkau percaya Allah ada
karena Allah menanam benih itu di dalam hatimu. Engkau mau menginginkan dia tidak ada, engkau pun tidak bisa menghapus benih di dalam hatimu yang berkata kabarmu Tuhan Allah itu ada. Dan pada satu hari setelah kita meninggalkan dunia, kita baru melihat dia ada. Tapi saat itu tidak ada kesempatan untuk engkau bertobat. Engkau jangan main-main. Engkau selalu pikir saya masih muda, tidak usah bicara tentang mati. Saudara-saudara, seorang kawan duduk di sebelah saya pada satu hari mendadak meninggal dunia karena dia pergi mabuk-mabuk, bawa mobil sama istrinya malam-malam jam 2, setir mobil terlalu keras dan tabrak. Dia ganteng luar biasa, dan kawan wanita akhirnya menjadi istrinya itu cantik luar biasa. Tapi di dalam sedetik masuklah stang setir itu ke dalam paru-paru. Dia mati di mobil. Saudara kira engkau bisa umur panjang? Saudara kira engkau boleh selama-lamanya hidup tidak usah bicara tentang kematian? Saya kasih tahu, mungkin malam ini engkau mati. Mungkin aku mati. Mungkin dia mati. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus yang berada di sejarah, dia lahir mewakili Tuhan, menyatakan cinta kasih kepada kita. Dia tidak berdosa, maka dia boleh menanggung segala dosa kita. Dia yang suci akan mati mengganti engkau dan saya. Dia dikuburkan dan bangkit pula dari kematian, dan dia naik ke surga. 5 peristiwa yang terbesar di dalam sejarah membuktikan Tuhan mempeduli, Tuhan mencintai engkau dan saya. Dan saudara-saudara, siapakah Yesus ini? Bagaimana mengenal dia? Kalimat yang keluar dari mulut dia ini menjadi khotbah saya pada hari ini. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jesus say, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one come to the Father but by me. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali kepada Allah Bapa kecuali melalui aku. Kalimat yang begitu sombong, yang begitu angkuh, yang begitu eksklusif, yang begitu diskriminatif. Apa artinya? Masakan ada orang boleh mengatakan hanya melalui dia datang kepada Allah Bapa? Masakan ada orang mengatakan siapapun tidak boleh kembali kepada Bapa, tidak bisa kembali kepada Tuhan Allah, hanya melalui dia saja? Bukankah Yesus terlalu sombong? Kalimat yang congkak seperti ini, dan yang mengatakan kalimat ini hanya satu orang, satu-satunya orang. Dia bukan pendiri agama yang lain. Dia adalah namanya Yesus Kristus. Dan hari ini saya akan menyimpulkan dengan kalimat-kalimat yang paling singkat untuk menjelaskan apa arti daripada kalimat ini. Pada waktu Yesus mengatakan I am the way, dia pakai singular form. Waktu dia mengatakan I am the truth, dia pakai singular form. Dan mengatakan I am the life, aku adalah hidup, dia sampai singular form. Aku adalah jalan satu-satunya. Aku adalah kebenaran satu-satunya. Aku adalah hidup satu-satunya. Aku adalah jalan satu-satunya, kebenaran satu-satunya, dan hidup satu-satunya. Ketiga-tiga istilah ini dipakai dengan bentuk hanya satu, hanya Esa. Dan ketiga-tiga ini dibicarakan tentang satu orang saja, yaitu dia sendiri. Aku adalah jalan yang benar. Aku adalah kebenaran yang benar. Aku adalah hidup satu-satunya yang benar. Saudara-saudara, tidak pernah ada satu orang berani mengatakan kalimat lebih eksklusif daripada ini. Ini adalah kalimat yang hanya dikatakan oleh Yesus Kristus. Dan apakah artinya? Hanya satu-satunya ini. Saudara-saudara, karena ini adalah yang disiapkan oleh Allah Bapa. Selain dia tidak ada yang lain. Apa artinya? Tuhan tidak
menyediakan jalan yang lain. Tuhan tidak menyediakan akan kebenaran yang lain. Tuhan juga tidak menyediakan hidup yang lain. Itu sebab hanya satu jalan, hanya satu kebenaran, dan hanya satu hidup. Saudara-saudara sekalian, kenapa hanya satu? Karena memang yang mutlak itu tidak boleh ditualismekan. Semua yang mutlak harus satu. Saya kalau tanya engkau, 2 tambah 2 itu berapa? Engkau bilang, ya tergantung berapa toh. Kalau saya mau katakan 2 tambah 2 ada 5, boleh enggak? Saya bilang tidak boleh. 2 tambah 5, 6 boleh enggak? Juga tidak boleh. 2 tambah 5, 12 boleh enggak? Saya bilang tidak boleh. Nah, kenapa? Jangan tanya dulu, kenapa tidak boleh 5? Kenapa tidak boleh 6? Kenapa tidak boleh 12? Lalu engkau mulai marah. Ini jawab salah, itu jawab salah. Coba, kamu yang jawab berapa? Saya menjawab 2 tambah 2 adalah 4. Lalu engkau bilang, kok enak? Kalau saya mau bilang 5 mau apa? Kan ini hak asasi manusia. Ini hak kebebasan manusia. Saya lalu menjawab kepada engkau, apakah engkau kira hak asasi manusia boleh merubah kebenaran? Engkau bilang, hah? Apa itu kebenaran? Di dunia ada kebenaran. Nah, maka saya tidak mau tanya lagi. Saya cuma tanya, kalau engkau tidak percaya ada kebenaran, kita tidak usah bicara lagi. Justru kita mau bicara karena kita mau mengetahui apa itu kebenaran. Lalu di dalam satu kelas 8 anak, orang bilang 2 tambah 2 3, 2 tambah 2 5, 2 tambah 2 15, 2 tambah 2 8, 2 tambah 2 7, 15 anak semua berbeda. Lalu guru masuk mengatakan, kamu salah, 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 kamu salah. 15 anak semua dianggap salah. Lalu anak-anak mulai tanya, kalau begini tidak ada jawaban. Guru bilang, bukan tidak ada jawaban, ada jawaban. Jawaban di mana? Ini semua murid tak setuju. Karena semua murid ada jawaban sendiri. Semua murid ada jawaban sendiri. Itu berarti demokrasi. Semua setuju, jawabannya lain. Semua tidak sama, semua bebas. Itu demokrasi yang mengakibatkan 0 kebenaran. Tidak mungkin karena semua salah maka tidak ada yang benar. Loh, kalau semua salah berarti tidak yang benar. Karena semua yaitu semua. Tuhan mengatakan semua engkau bukan berarti semua. Karena engkau semua orang berdosa. Semua orang telah melakukan berdosa dan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Tapi Tuhan berkata, meskipun di dunia tidak ada seorang benar, di dunia tidak ada seorang yang sempurna, di dalam dunia tidak ada seorang yang mencari Allah, di dalam dunia tidak ada seorang pun yang melakukan kebajikan. Di dunia tidak ada seorang pun yang melakukan kebajikan. Bukankah ini orang baik? Itu orang baik. Coba lihat, dia memberi uang menolong orang miskin. Dia kasih makan sama orang-orang piatu. Dia menolong orang-orang yang sakit. Dia memberi obat kepada orang-orang tua. Ini bukan orang baik. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan, menurut ukuranmu dia baik. Tapi menurut ukuranku dia tidak baik. Kenapa? Orang berbuat baik itu berbuat baik kan? Itu berjasa kan? Tuhan mengatakan tidak. Semua orang melakukan kebaikan karena mereka ingin mendapat jasa. Itu sudah tidak baik. Engkau ingin mendapat jasa, itu adalah dosamu. Sama seperti orang sudah banyak borok di seluruh badannya. Lalu dia pikir dia pakai pakaian lebih bagus, tutup borok, dia menjadi sembuh. Borok tetap borok, pakaian tetap pakaian. Pakaian tidak bisa karena menutup borok, maka engkau menjadi sembuh. Karena dosa kalau tidak diselesaikan dengan keselamatan, jasa tidak menutup akan dosa. Kalau semua tidak setuju, tidak ada yang angkanya sama, tidak ada yang setuju jawaban mutlak. Lalu yang mutlak itu apa? Guru menjawab, 15 anak.
Engkau jawab 3, jawab 5, jawab 10, jawab 18, jawab 25. Angka 2 tambah 2 bukan semua jawaban itu. Semua salah. Guru bilang semua salah. Lalu bagaimana jawaban? Guru bilang jawaban bukan dari engkau, dari saya. Siapa engkau? Saya gurumu. Kok bilang engkau yang benar? Mari kita vote. Mari kita kasih suara. 15 dibandingkan 1. Guru mengatakan 15 ada 15 yang tidak pernah mengerti kemutlakan matematika. Guru ini ada guru yang mengetahui kemutlakan matematika. Jadi berapa dong? Guru mengatakan 2 tambah 2 adalah 4. Engkau bilang, saya tidak setuju. Guru menjawab, engkau tidak setuju, tetap 4. Engkau setuju, juga 4. 2 tambah 2 adalah 4. Tidak pernah dirubah karena engkau setuju atau engkau tidak setuju. Saya berkata kepada saudara, Tuhan adalah Tuhan. Bukan karena engkau setuju dia Tuhan, baru dia menjadi Tuhan. Tuhan adalah Allah yang esa. Bukan karena engkau meyakini, baru dia menjadi Allah yang esa. Allah yang esa adalah Allah yang esa. Sebelum engkau setuju, dia sudah esa. Sebelum engkau mengerti, dia sudah esa. Setelah engkau mengerti, dia tetap esa. Setelah engkau tua tidak bisa mengerti karena pikun, dia tetap esa. Keesaan Tuhan tidak tergantung proses engkau. Dari kecil tak mengerti, menjadi mengerti. Dari tua menjadi tidak mengerti lagi. Karena engkau tidak proses. Engkau proses tidak mudah. Anything which is in procedure is not absolute. And the absolute one, God is not within the procedure. Except the incarnation. Saudara-saudara, Allah yang berada di dunia mutlak tidak perlu proses untuk menjadikan dia berubah. Yesus Kristus kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tidak berubah. Yang tidak berubah itu mutlak. Dan yang tidak berubah tidak di dalam proses. Kecuali dia inkarnasi ke dalam dunia. Dia pernah diproses menjadi anak bayi, mati di kayu salib. Tetapi dia bangkit, dia naik ke surga. Kembali ke yang mutlak. Yang mutlak itu tidak tergantung terjadinya pengakuan atau tidak di dalam dunia proses. Saudara-saudara, itu sebab guru mengatakan 2 tambah 2 adalah saya. Engkau bilang, siapa kamu? Kenapa engkau yang benar? Semua salah. Karena saya adalah saya. Apa artinya saya adalah saya? Saya tidak tergantung engkau ngaku tidak ngaku. Saya tidak tergantung engkau kenal tidak kenal. Saya adalah saya. Dan saya yang benar itu. Kenapa engkau benar? Siapa namamu? Dan saya memberitahu namaku. My name is Mr. Four. Saudara-saudara, 2 tambah 2 itu apa? Jawab saya. 2 tambah 2 berapa? 4. Yang menamakan diri 4 itu berkata, 2 plus 2 is equal to me. Who are you? I am Mr. Four. Aku adalah si 4 itu. Demikian pada waktu Alkitab mengatakan satu kalimat di dalam kitab Keluaran pasal ketiga ayat 15. What is your name? Tell me that I can show to the people the one who called me name this. Show to me, who are you? What is your name? Musa menanya nama Allah. Allah mengatakan, you ask my name, tell the people Israel, I am who I am. Aku adalah aku dari kekal sampai kekal yang tidak berubah. Itu namanya Tuhan Allah. Saudara-saudara, Alkitab sudah mengandung konsep yang paling mulia, paling abadi, yang tidak berubah. Yang tidak berubah, always I am, I am, I am. I am yesterday, today, and forever. The same, unchangeable, immutable, forever one.
Aku adalah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, yang tidak pernah berubah, terus berada di dalam kekonsistenan yang tidak pernah bergeser. Saudara-saudara, 2 tambah 2, 4. Itu kebenaran tidak pernah bergeser. Kapankah 2 tambah 2 baru menjadi 4? Kemarinkah? Tidak. 1000 tahun yang lalu 2 tambah 2 berapa? 4. 5000 tahun yang lalu 2 tambah 2 berapa? 4. 100 juta tahun yang lalu 2 tambah 2 berapa? 4. Itu disebut unchangeable. Itu disebut immutable. Itu disebut forever and ever presence. Pada waktu Alkitab mengatakan Allah tidak berubah. Pada waktu Alkitab mengatakan Yesus Kristus kemarin, hari ini, dan selama-lamanya sama adanya. Kedua tempat menyatakan konsistensi ilahi, membuktikan Allah itu mutlak adanya. Dan yang mutlak itu tidak perlu ada perubahan. Engkau tidak bisa mengatakan I am who I am. No, you are not. I am not. You couldn't say I am who I am. Man can never say I am who I am, because I am in the process. Saya di dalam proses, engkau di dalam proses. Itu sebab engkau mengatakan I was a boy, I am an old man, I will be dying as a corpse. Saya dulu anak, saya sekarang sudah tua, saya akan mati. Jadi pada waktu engkau membicarakan dirimu, engkau tidak bisa mengatakan I am who I am. Aku adalah kekal sampai kekal, tidak berubah diriku sendiri. Tidak bisa. Karena itu adalah istilah kemutlakan yang hanya dipakai untuk Allah sendiri. Tapi heran sekali, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia telah memakai belasan kali I am, I am, I am, I am, I am. I am the gate. I am the door. I am the good shepherd. I am the truth. I am the way. I am the life. I am the life. I am the resurrection. Aku adalah, aku adalah, aku adalah. I am the true wine. Yesus mengatakan aku adalah yang kekal sampai kekal tidak berubah. Itu, saudara-saudara, orang Yahudi langsung mengetahui. Orang yang nama Yesus mengatakan I am, I am. Mereka tahu dia sedang memperkenalkan diri sebagai Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang jelma menjadi manusia. Allah yang berdaging dan berdarah. Yang berdaging dan darah ini Allah. Allah berdaging dan berdarah. Nonsense. I do not believe. It could not be. I will never understand what is this. You do not understand. That you do not understand. He still is He. Engkau tidak mengerti, engkau tidak setuju, terserah. Yesus adalah Allah yang tidak berubah. Dan di dalam ayat ke-6 pasal 14, I am the way, I am the truth, and I am the life. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Kalau saya mau menjelaskan ayat ini dengan teliti, saya perlu kira-kira 4 jam. Di Kuala Lumpur, saya sudah berkhotbah 4 minggu hanya 1 ayat ini. Di Singapura, di Jakarta, saya berkhotbah berminggu-minggu ayat ini. Tapi hari ini, di dalam setengah jam, saya akan selesai apa artinya I am the way, I am the truth, and I am the life. Lalu saya membaca lagi filsafat dari seorang Jerman namanya Karl Jaspers, J-A-R-P-E-R-S. Cari di internet kalau engkau bisa menemukan Karl Jaspers, the Swiss German philosopher. Dan dia mengatakan Jesus didn't say this. Saya tidak tahu kenapa Karl Jaspers berani mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan ayat yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Saya membaca
Dia mengatakan ini hanya semacam keinginan manusia, menjunjung tinggi yang dipercaya Yesus Kristus dan mengharapkan dia tertinggi, lalu dia mencapai. Tetapi dia pernahkah sungguh-sungguh itu? Dia pernahkah mencapai itu? Mungkin ini hanya khayalan Yohanes dan ini bukan pengumuman Yesus Kristus. Tetapi baik Suzuki maupun Carl Jaspers, dua-dua sudah menangkap satu berita, yaitu kalimat ini terlalu besar, kalimat ini terlalu tinggi, kalimat ini terlalu sempurna, sehingga mencapai satu klimaks pencapaian daripada roh manusia sampai wilayah tersempurna, dan di situ mengumumkan sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh orang lain. Dan saudara-saudara, Carl Jaspers mewakili orang barat yang tidak beriman, mengatakan, I don't believe Jesus did say this. I didn't believe Jesus ever said the words like this. So forget it. Tetapi Suzuki mengatakan, I believe he said that. And the reason he said that, because he already achieved the climax point of his meditation. Yesus sudah mencapai klimaks daripada tapa, daripada kontemplasi, daripada meditasi dia sampai sempurna. Baru dia berani mengatakan itu. Lalu dua-dua saya menghina. Karena apa? Yang mengatakan dia tidak pernah katakan. Ini khayalan yang tidak bisa terima, yang engkau sulit percaya. Yang menganggap Yesus katakan karena dia sudah mencapai, dia merubah yang mutlak menjadi yang tidak mutlak. Dia pernah mencapai, berarti sebelumnya dia bukan. Lalu Yesus berubah dari bukan menjadi iya, dari belum capai menjadi sudah capai. Tapi Alkitab berkata, Yesus di dalam kekekalan, dia bukan memerlukan proses. Dia adalah Allah yang tidak berubah dari kekal sampai kekal. The one who is forever. The one who is unchangeable, immutable. The one who is self-sufficient, self-eternal, self-incorruptible, self-immutable God. Self-existing, self-sufficient God. Mengatakan I am. Inilah yang menyatakan di dalam dunia proses. Sehingga saya kemarin mengatakan satu kalimat. Saya tidak tahu siapa yang sudah menangkap kalimat itu. The incarnation of Christ in the history is a contact point between the temporal world and eternal world. Titik permulaan, titik akhir, dan titik kontak di tengah-tengah dunia yang kelihatan. Untuk menyambung dunia yang tidak kelihatan hanya satu, yaitu di dalam titik inkarnasi, di mana Tuhan berjumpa dengan manusia karena Yesus sendiri menjadi manusia. Di dalam titik kontak ini kita melihat jendela yang kecil, kita menemukan dunia yang tidak terbatas melalui jendela kecil ini. Sebagaimana di rumahmu ada satu TV, engkau bisa lihat Washington, engkau bisa lihat Moskow, engkau bisa melihat Mekah, engkau bisa lihat Paris, engkau bisa lihat Berlin, engkau bisa melihat Hong Kong, Taipei, dan Singapura, Kuala Lumpur. TV itu telah mengkontakkan dunia yang jauh menjadi gambaran di dalam rumahmu. Demikian titik kontak di dalam dunia yang kelihatan menghubungkan kita dengan dunia yang tidak kelihatan. Itu adalah inkarnasi Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus Kristus kita menemukan Allah yang mutlak. Di dalam diri Yesus Kristus kita mendengarkan proklamasi yang tidak terbatas. Di dalam diri Yesus Kristus kita mengalami keajaiban yang infinite, yang tidak terbatas melalui tubuh yang terbatas. Dan Yesus menjadi satu-satunya orang yang berhak, mempunyai kualifikasi berkata, I am the truth, I am the way, and I am the life. Saudara-saudara, pada waktu saya bicara tentang hal ini, seorang profesor yang besar
di Amerika namanya William Edgar. Dia datang kepadaku. Dia mengatakan, Stephen Tong, I thank you for what you say today. I never thought about this. What about this? What is the meaning of this? Sekarang saya jelaskan. When Jesus said, I am the way, He says something to Asian people. When Jesus said, I'm the truth, He proclaimed something to the European people. And Jesus said, I am the life. He said something never found in Asia, in the East, neither in Europe, in the West. Pada waktu Yesus mengatakan, aku adalah jalan, dia proklamirkan satu hal yang penting kepada orang Asia. Pada waktu Yesus mengatakan, aku adalah kebenaran, dia proklamasikan satu yang penting kepada orang Eropa. Kenapakah Asia dan Eropa berbeda? Orang Asia mentalnya berbeda sama orang Eropa. Cara orang Asia berpikir lain dengan orang Eropa. Orang Asia kalau belajar kemana? Ke barat. Engkau kirim anak kemana? Ke Australia, ke New York. Engkau kirim anak ke Los Angeles, ke Chicago. Engkau kirim anak ke Boston, ke Philadelphia. Kenapa tidak kirim Arab ke Syria? Kenapa tidak kirim Arab ke Kongo? Kenapa tidak kirim anakmu pergi ke Tanzania atau ke Tripoli, ke Libya? Karena di situ tidak ada sekolah yang baik. Engkau kirim kalau bisa anak ke Yale, ke Harvard, pergi ke London, pergi ke Oxford, pergi ke Harvard, pergi ke Cambridge. Karena di barat pakai pikiran. Saudara, barat cari kebenaran. Tapi Asia cari apa? Cari perasaan jiwa sedalam-dalamnya. Meditasi, perasaan batin. Maka orang kalau latih kungfu ke tempat Cina, ke tempat Utaisan, pergi ke Shaolin. Orang mau cari makna hati, pergi ke bertapa di Borobudur, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke gunung yang sakti, gunung yang suci. Karena orang timur cari perasaan hati, orang barat cari pengertian otak. Maka orang Asia cari jalan, orang barat cari kebenaran. Ini kalimat terlalu besar. Saudara, jangan kira engkau pintar, engkau belajar seumur hidup sampai S3, S4, S5. Kalau engkau tidak mengerti khotbah malam ini, engkau tetap orang goblok. Jangan ketawa. Jangan kira Stephen Tong khotbah yang dalam-dalam di Amerika, khotbah di Indonesia sederhana. Saya berani khotbahkan yang paling sulit untuk orang di Indonesia, karena orang Indonesia tidak goblok. Buktinya malam ini saya berkata kepada saudara, apa bedanya timur dan barat? Apa bedanya Asia dan Eropa? Orang Asia pentingkan perasaan hati. Orang Eropa pentingkan pikiran otak. Orang Asia mau cari perasaan batin. Orang Eropa mau cari kognitif, logika. Itu sebab logika beredar dan berkembang dari Greka, Aristotle, sampai Francis Bacon, René Descartes, lalu sampai Leibniz, sampai kepada Spinoza, sampai kepada Heidegger, sampai kepada orang-orang filosof sekarang. Saya sudah mengajar filsafat 40 tahun lebih. Saya mengetahui what is philosophy. Saya mengetahui what is the difference between the West and the East. I tell you, all great religion never produced in Europe. Eropa tidak pernah bisa menghasilkan agama yang besar. Satu pun tidak bisa. Orang Eropa tidak bisa menemukan agama apa yang penting. Buddhisme di Asia, Hinduisme di Asia, Konfusianisme di Asia, Taoisme di Asia. Bukan saja demikian, Yudaisme di Asia, Christianity di Asia, bahkan Islam di Asia. Tidak ada agama yang besar yang boleh ditemukan oleh orang Barat. Orang Barat terlalu dangkal.
Orang barat tidak mengerti perasaan dalam-dalamnya daripada jiwa batin bagaimana bersatu dengan alam semesta. Itu urusan orang Asia. Lalu orang barat mereka pakai mata, pakai telinga, pakai otak, melihat dan mau menyelidiki. Akhirnya analisa, akhirnya logika, akhirnya deduksi, akhirnya induksi, silogisme, menemukan sistem epistemologi dan sistem pikiran-pikiran. Itu sebab orang Eropa mencari kebenaran. Orang Asia juga mencari kebenaran. Kebenaran di otak? Tidak. Kebenaran di hati. Saudara-saudara, otak sama hati itu dua wilayah. Kita semua mengetahui waktu kita cinta seseorang, yang kerja bukan otak, hati. Sudah cinta, konslet, sudah kecantol dia, sudah konslet sama dia, tidak perlu peduli apalagi, pokoknya dia. Itu perasaan hati sudah tidak bisa dirubah. Lalu orang tanya, kenapa sih? Kenapa engkau mau dia? Bukan mau adiknya, bukan mau kakaknya. Kenapa? Pokoknya dia. Kenapa dia? Nggak tahu, pokoknya dia. Lalu coba kasih alasan. Maka engkau mulai cari pertolongan otak untuk memberi penjelasan. Karena dia gini. Ini semua alasan gini. Hanya mendukung hatimu yang sudah tetap. Itu tidak jujur. You make decision to love her, and then you find the logical understanding to support your will. Inilah filsafat daripada Arthur Schopenhauer. Saudara-saudara, logika di otak, perasaan penetapan yang penting di dalam hati. Orang Asia pentingkan hati, orang Eropa pentingkan otak. Saudara, jangan menipu saya ya. Saya bukan orang sederhana, saya bukan orang bodoh. Saya telah mengajar filsafat lebih 40 tahun. Dan saya telah mentaklukkan otak-otak yang paling pintar, profesor-profesor di dalam universitas yang terkenal di dunia. Banyak yang sudah mendengar khotbah dan sudah kembali kepada Tuhan melalui khotbah saya. Saya berkata ke saudara, engkau punya satu cara berpikir di dalam otak. Dan engkau juga mempunyai cara mengerti pikiran di dalam hati. Hati mempunyai penganalisaan yang tidak bisa sejajar dengan otak. Hati mempunyai pengetahuan yang tidak sama dengan pikiran. Itu sebab di dalam sejarah barat ada dua orang mengatakan kalimat yang hampir sama. Pertama adalah seorang bernama Blaise Pascal. Kedua ada orang namanya Immanuel Kant. Blaise Pascal orang Perancis, Immanuel Kant orang Jerman. Saat dia hidup, tempat itu milik Jerman. Tempat di mana Immanuel Kant berada sekarang sudah menjadi tempat Rusia, dekat Polandia. Kota sekarang namanya Kaliningrad. Waktu dia masih hidup 250 tahun yang lalu, namanya ada Königsberg. König bahasa Jerman raja. Königsberg berarti kotanya raja. Königsberg waktu itu milik Prusia. Sekarang milik Rusia. Dekat di tepi pinggiran dari Polandia dan di Rusia. Nah, orang yang namanya Immanuel Kant mengatakan kalimat, dia mengatakan logika jangan cuma di otak. Kalau logika hanya di otak, itu namanya pure reason. Logika ada di hati dan di kelakuan, itu namanya practical reason. Dan logika ada di dalam pengaturan dan penetapan, itu namanya reason of judgment. Sehingga yang disebut logika, wilayah bukan hanya satu. Yang di pikiran itu matematika. Yang di dalam kelakuan dan penetapan hati itu ada etika. Yang disebut kepemilihan itu estetika. Jadi logika, estetika sama logika di dalam etika ini wilayahnya lain-lain. Jangan mengatakan engkau masuk akal. Akalmu tiga macam. Akal budimu, akal jiwamu, akal kelakuanmu,
akan penilaian estetika,mu. Itu semua 3 wilayah yang sama sekali berbeda. Ini adalah filsafat dari Immanuel Kant. Tapi 100 tahun sebelum dia sudah pernah diucapkan seorang Prancis namanya Blaise Pascal. Dan satu kalimat yang lebih mentakjubkan, lebih mengkagetkan saya. Dia mengatakan kalimat ini. The heart has its own reason, which reason does not know. Hati ada akal budinya sendiri yang tidak diketahui oleh akal budi di dalam rasio. Reason, sebab. Reason, proses pikiran. Reasoning process. Reasoning power. The reasoning agency. Saudara-saudara, di dalam otak adalah pikiran otak. Di dalam hati ada perasaan hati. Ini berbeda. Dan saya melihat hal ini sudah dinyatakan di dalam filsafat Tiongkok pada 2.800, 3.000 tahun yang lalu. Sampai pada kira-kira 1.000 tahun yang lalu. Di dalam Song Ming Li Xiu sudah makin menyatakan perbedaan di sini. Saudara-saudara, apa yang engkau instinctively understand in your heart can never be fully understood with your cognitively understanding your logic in your brain. Hati ada wilayah sendiri. Otak ada wilayah sendiri. Di dalam filsafat Tiongkok beda sekali. Dan saudara-saudara, sekarang saya berkata, waktu Yesus Kristus mengatakan, I am the way. Dan dia mengatakan, I am the truth. Dan dia tambah satu kalimat, I am the life. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Dan akulah hidup. Sekarang dengar kalimat di belakang ini. Pada waktu Yesus mengatakan akulah jalan. Dia mengatakan kalimat ini kepada orang Asia. Hei orang Asia, engkau cari apa? Aku cari jalan. Jalan apa? Jalan di dalam perasaan hati. Menuju kepada jalan di luar hati. Pada waktu hati saya bersama-sama hati alam semesta. Persatuan itu perlu satu jalur. Bagaimana mempersatukan jiwaku sedalam-dalamnya. Dengan hati alam semesta sedalam-dalamnya. Aku menjadi orang yang betul-betul bersatu dengan yang tidak terbatas itu. Saudara-saudara, mengapa orang India ada satu batu yang bermata di sini? Kenapa? Mereka mau mengutarakan selain 2 mata ini harus ada mata ketiga yang mengkilap. Mata ketiga yang sangat bercahaya. Dan itu bukan mata daging. Itu mata bijaksana. Saudara-saudara, kalau engkau ada mata bijaksana, lalu dari mata bijaksana, mata di mata, dan mata di hati, 3 menjadi satu garis, engkau mengerti kebenaran seluruh alam semesta. Saudara-saudara sekalian, ini satu ide yang berat sekali, tapi ini ide yang besar sekali. You want to know the reality. You want to understand the truth of the universe with the heart and the spiritual enlightenment in your heart. Deep inner yourself. Dan itu adalah satu perasaan hati. Perasaan jalan. Dan engkau cari jalan di mana? Orang Asia mengatakan, aku cari hal jalan di dalam agama. Yesus mengatakan, are you seeking for the way? I am that only way. I am the way, singular. Yesus berkata, akulah jalan itu. Saudara-saudara. Lalu Yesus memutar balik berkata, dia berkata kepada orang Eropa, I am the truth. What are you seeking after? You Western people, you white people, European people. We are seeking for epistemological understanding of the process of understanding, the process of cognitive. And what are you seeking? Truth. Yesus berkata orang Barat, engkau cari apa? Kita mau menemukan proses epistemologi. Melalui logika akhirnya menemukan kebenaran. Yesus mengatakan, engkau mencari kebenaran. Akulah kebenaran. I am that truth.
Saudara-saudara, semenjak Aristotle terus turun 2400 tahun, orang barat mau membuktikan Allah ada, mau mencari masuk akal percaya kepada Tuhan. Cornelius Van Til mengatakan, it is impossible to seek after God through your logical mind, because God of Aristotle is God of only a shadow, never exists. Dari Aristoteles sampai sekarang, Allah di dalam pikiran filosof itu Allah yang bayang-bayang, tidak ada. The true God is not the shadow. The true God is not in your logic. The true God is only in Jesus Christ. The incarnated Word became flesh. Saudara-saudara, waktu saya masih muda, saya menjadi anak terhilang. Saya bukan terhilang di dalam kemabuk-mabukan. Saya bukan terhilang di dalam merokok, berzina, atau pergi berjudi. Saya terhilang di dalam logika. Saya terhilang di dalam filsafat. Terhilang di dalam ideologi. Terhilang di dalam segala ateisme, evolusionisme. Semua ajaran-ajaran melawan Tuhan. Pada waktu itu saya pemuda yang paling maju. Yang paling mengerti filsafat. Pada waktu saya umur 17, saya berani debat dengan siapapun. Dan saya menghina orang Kristen. Karena pada orang Kristen tidak tahu apa-apa. Kalau dijak ngomong tidak ada bahan. Kalimat sedikit saja sudah membosankan. Tapi saya boleh berdebat dengan orang yang paling pintar pada saat 60 tahun yang lalu. Saudara-saudara, bagi saya menjadi orang Kristen tidak gampang. Bagi saya susah ditaklukkan untuk percaya Alkitab. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Dia bukan saja jalan. Dia juga kebenaran. Dia bukan saja sanggup mentaklukkan hati yang tidak taat kepada dia. Dia juga sanggup mentaklukkan otak yang menyeleweng dari kebenarannya. Saudara-saudara, orang Asia cari jalan. Akhirnya mempunyai wadah agama. Orang Barat mencari kebenaran. Akhirnya wadahnya filsafat. Dan saya mau tanya, agama membawa manusia kepada Tuhan Allah kah? Jawaban tidak. Orang-orang beragama kira mereka sudah menemukan Allah. Orang memakai agama mengumumkan mereka cari Allah. Tapi Tuhan berkata, tidak ada seorang mencari aku. Engkau bilang kalau agama tidak mencari Allah. Agama mencari apa? Agama mencari berkat Allah. Agama mencari bahagia dari Allah. Agama mencari kesembuhan Allah. Agama mencari kekayaan Allah. Dan agama bukan mencari Allah dengan hati yang sesungguhnya sejati. Truly speaking, no one is seeking after God. Dan Allah berkata, tidak ada satu orang pun yang mencari saya. Saudara-saudara, Asia mencari agama, akhirnya menemukan tidak. Menemukan ajaran-ajaran agama, lalu ditempel kepada diri, mulai menjadi sombong. Saudara-saudara, Alkitab berkata tidak ada reinkarnasi. Dan juga tidak ada sirkulasi waktu dari kekekalan dan kesementaraan itu berputar-putar. Tidak ada. Yang ada adalah satu perjalanan menuju kekekalan dan tidak pernah kembali lagi. Satu kali menuju kekekalan, tidak pernah kembali lagi. Dan saudara-saudara, itu sebab Alkitab berkata kepada dia, bukan reinkarnasi. Engkau mencari jalan, akhirnya belum sampai ujung jalan, engkau sudah mati bukan? Semua orang yang mencari kebenaran di dalam agama mati di dalam kepercayaan agama yang tidak pernah memberikan jawaban. Are you seeking for a way? You die on halfway. Are you seeking for the truth? You die on the way, never achieve to the truth. Di mana Aristotle, Plato, di mana Socrates, Pythagoras, Anaximander, Heraclitus, Empedocles, semua orang paling hebat di filsafat akhirnya mati.
hanya satu-satunya manusia yang mengatakan, aku jalan, aku kebenaran, dan aku adalah hidup. Jesus is the only one to say, I am the life. Akulah hidup. Aku bukan saja jalan, aku juga kebenaran, dan aku hidup. Karena semua yang mencari agama akhirnya mati. Semua mencari kebenaran akhirnya mati. Hanya Kristus yang hidupnya berasal dari berkekekalan. I come from Father. I enter into this world, and I will depart from this world and return to my Father. Dia satu-satunya sumber hidup dari Allah yang hidup, pencipta langit, bumi dan segala isinya, penguasai binatang, ikan, burung dan semua manusia. Satu-satunya pemberi hidup kepada manusia. Dia berasal dari Allah, sumber hidup. Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia yang hidup. Dia mengalahkan kematian, menyatakan hidup. Dan dia kembali lagi kepada Allah yang kekal, yang hidup. Yesus Kristus satu-satunya yang kebenaran, jalan, dan hidup. Saudara-saudara, saya boleh teruskan dengan berjam-jam ayat ini, tapi waktu tidak mengizinkan. Saya sudah mau berhenti di sini. Saya berkata kepada saudara, malam ini engkau sudah mendengarkan salah satu ayat yang terbesar di dalam kitab suci. Salah satu pembicaraan yang teragung di dalam sejarah umat manusia. Tidak orang bisa mengatakan. Tidak pernah dikatakan oleh semua filsuf di barat. Semua ilmuwan di sejarah sampai hari ini. Kecuali dia anak Allah yang turun dari surga ke dunia. Dan dia berkata, I am the way. I am the life. I am the truth. The only way to return to Father is Jesus Christ. The only truth to be understood by man is Jesus Christ. And the only life to assure you for eternal existence is in Jesus Christ. Saudara-saudara, terakhir, punya terakhir. Saya akan pakai logika menggabungkan ketiga ini. What is the meaning the way first? Because no way you will never know where is the source. I am the way, berarti I come from the Father. Because the way is from there. So you find your way because you think you are the initiator. Nonsense. Manusia kira saya mencari Allah. Waktu saya mencari Allah, mulai dari saya pergi kepada Allah, nah engkau menjadi titik tolak, engkau menjadi titik permulaan. You are the way, no possibility. Engkau tidak mungkin menjadi titik tolak pergi kepada Allah. Tapi Allah yang bertitik tolak datang mencari engkau. The way is from there. He is the way. Kedua, I am the truth. Kebenaran itu menjadi inti yang datang dari dia. Wahyu kebenaran. Dan ketiga, sumber hidup yang mengalahkan kematian adalah Yesus Kristus. Karena tidak pernah ada orang yang mati dan bangkit kembali seperti Yesus Kristus. Minggu depan hari Jumat, seluruh dunia merayakan Jumat Agung kematian Yesus Kristus. Hari depan setelah 2 hari Jumat Agung, seluruh dunia merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini saya selesai khotbah di sini. Saya berkata kepada engkau, sudahkah engkau mengenal Yesus? Dan sudahkah engkau menerima dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup? Siapa yang berkata di sini saya, hari ini saya mentaklukkan diri, mematukan diri, melutut di hadapan Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saya akan berdoa bagimu untuk seumur hidup setia mengikut Tuhan sampai berjumpa dengan dia. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab saya, menjawab Tuhanmu
yang sekarang berkata kepadamu melalui hambanya yang tidak layak ini. Mari kita tunduk kepala. Semua tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Siapa yang berkata di hadapan Tuhan, saya dengan segala kejujuran menerima kebenaran yang begitu agung, menerima ajaran yang begitu besar. Saya hari ini sadar dan saya mengerti dari sedalam-dalam hati dan seluas-luasnya pikiran saya. Yesus adalah jalan, adalah kebenaran, dan adalah hidup. Mulai malam ini engkau mau mengikut Yesus, konfirmasi, rededikasi imanmu yang sejati kepada anak Allah yang tunggal. Engkau berkata, saya mau. Tuhan, ada orang demikian, dipersilakan dengan hormat mengaku imanmu di hadapan Tuhan. Dengan angkat tangan saudara, siapakah yang berkata, saya menerima Yesus sekali lagi menjadi juru selamatku satu-satunya. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Semua berdiri. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Sekali lagi engkau benar-benar memberikan keyakinan kepada kami. Dan engkau memberikan pembaruan iman kepada kami. Di dalam Kapin di kota Pontianak ini. Engkau memperbarui iman kami. Engkau menjadikan kami diteguhkan kembali. Rededikasi kembali. Mengaku iman sekali lagi. Kami akan mengikut engkau sampai selama-lamanya. Kiranya engkau menerima doa kami. Meneguhkan iman kami. Dan menjadikan kami orang Kristen yang yakin dan mengerti, mengetahui siapa yang kami percaya sedalam-dalamnya, sehingga kami tidak berpaling daripadamu, tidak berbalik daripadamu, tapi kami akan terus setia mengikut Tuhan sampai kesudahan hidup kami. Dengar doa kami, terimalah permintaan kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan hidup, juru selamat, jalan, kebenaran hidup kami di hadapan Tuhan Allah. Amin.